Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua yang ada di rumah, yang sudah membuka link ibadah kita pada pagi hari ini. Kami menyapa kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang masih dapat kita rasakan sampai pada saat ini. Dan kita akan mengangkatkan satu pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kami yakin dan percaya bahwa Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti firman-Mu, Engkau sudah memilih bangsa-bangsa yang takut akan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kami ada di dalamnya Tuhan. Dan Kau mengasihi kami, mencintai kami, bahkan akan menyelamatkan bangsa kami Tuhan. Di masa-masa sulit seperti pandemi sekarang Bapa, kami berseru Tuhan atas pertolongan Tuhan, supaya Tuhan yang menyelamatkan bangsa kami. Karena Tuhan mengasihi kami, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami lebih dari yang kami pikirkan Bapa, lebih daripada yang kami tahu. Engkau mencintai kami dan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kita angkatkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan, Yesus Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosa.
kemuliaan-Mu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan salam dan selamat hari Minggu. Selamat mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah. Salam sehat bagi kita sekalian. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan. Demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Warta jemaat Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Ibadah minggu lalu. Karena kehadiran jemaat dan jumlah persembahan yang mengikuti ibadah minggu lalu, ibadah keluarga, ibadah kaum bapa, kaum ibu dan pemuda, juga persembahan ucapan syukur dan persembahan bagian persepuluhan dapat dilihat di WA Group GBKP Tiban Simalem. Khusus bagian persepuluhan hari ini tanggal 8 Agustus 2021, seperti biasanya bagian persepuluhan akan diantarkan ke kotak persembahan yang sudah disiapkan bagi jemaat yang beribadah di rumah, dapat disampaikan langsung kepada bendahara majelis atau dapat ditransfer melalui rekening majelis GBKP Tiban. Informasi, organisasi dan komunikasi. Sidang majelis. Sidang majelis GBKP Tiban dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2021. Mengingat situasi dan anjuran pemerintah, maka sidang dilakukan lewat Zoom. Dimulai jam 20 atau jam 8 malam sampai selesai. Diundang semua pertua, pertua emeritus, diaken dan pendeta dalam sidang majelis ini. Seterusnya ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan untuk keluarga Bapak Ivana Tarigan, Sektor Hermon 1, keluarga Pertua Emeritus Bapak Erik Pelawi, keluarga Bapak Benaya Sihaloho, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 jam 19.30 WIB lewat Zoom. Diundang jemaat untuk memberikan doa penghiburan untuk keluarga melalui Zoom. Pelayan firman Pendeta Brahmana STH MA. Seterusnya pisah sambut. Sesuai SK mutasi pendeta GBKP, maka pendeta Sriate Berusur Bakti ditempatkan menjadi pendeta Runggun Tiban dan telah ditetapkan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 dalam kebaktian Minggu dilaksanakan pisah sambut pendeta. Mengingat situasi dan mematuhi prokes, maka kehadiran jemaat acara pisah sambut ini akan diwakilkan PJJ sektor, kategorial, dan diatur oleh panitia. Pesta panen atau kerjarani GBKP Tiban akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2021
Panitia akan mengaturkan kehadiran jemaat dan susunan acara sesuai prokes dan anjuran pemerintah. Seterusnya, doa pemulihan kesehatan akibat terpapar COVID-19. Mari kita doakan saudara-saudari kita yang masa perawatan dan pemulihan kesehatan. Terakhir, bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan di hari Minggu ini, tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021. Majelis Jemaat GBKP Tiban mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dan diberkati Tuhan. Demikian warta jemaat minggu ini. Minggu ini kita diajak mendengar panggilan Tuhan untuk hidup sebagai anggota tubuh Kristus yang bertanggung jawab memelihara keutuhan jemaat sebagai wujud gereja yang kelihatan dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kasih Tuhan yang memanggil kita membangun tubuh Kristus di dunia ini. Marilah kita menyembah Tuhan yang kudus dengan segala hormat. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi di Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 2. Ibadah ini ada di dalam nama Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberi berbagai karunia bagi jemaatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Invokasio Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka,
tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian Kidung Jemaat 249 bait pertama dan yang kedua. Dipersilahkan duduk kembali. Karunia dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada gerejanya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan tentang tugas dan panggilan gereja di dunia ini. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada suatu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 7, ayat 11 sampai ayat ke-13. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar, mari kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat 320 bait yang kedua.
pada firman-Mu. Ia layakkanlah bagi-Mu tiap hari, berani bersaksi dan giat melayani. Ketidakmampuan manusia dalam melaksanakan tritugas gereja. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kamu adalah anggota tubuh Kristus yang dipanggil untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sejauh manakah kamu telah melakukannya? Saat teduh kita mulai. Adakah Tuhan melihat kerinduan di dalam hati kita untuk bersekutu? Adakah Tuhan melihat kerinduan di dalam hati kita untuk bersaksi? Adakah Tuhan melihat kerinduan di dalam hati kita untuk melayani? Saat teduh kita mulai. Mari kita mengakui ketidakmampuan dan kelemahan kita dalam melaksanakan panggilan Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 29 bait 2 dan yang ketiga. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Janji Allah yang memberi kekuatan. Sebagai hamba Allah, saya memberitakan firman-Nya kepada kamu sekalian, supaya kamu dimampukan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. 1 Korinti pasal 1 ayat 5 dan 7b. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan.
sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan atas kekuatan firman-Nya yang telah kita terima. Kita bernyanyi dari NKB 143 bait 1 dan 2. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lambat hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 sampai ayat ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta menyaksikannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya.
Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tiba saatnya ya Allah, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mendengar dengan baik, sehingga firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami pakai di dalam menjalani kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu dan berfirmanlah sebab kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca serta renungkan terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semua, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati,
sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Minggu ini pun kita masih beribadah secara live streaming. Dan kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita. Bagi kita sekalian yang senantiasa rindu bersekutu memuliakan Allah walaupun secara virtual. Dan kita percaya melalui ibadah ini kita akan diberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak laki-laki meminta ayahnya memecahkan sebuah teka-teki. Ia berkata, ada 3 ekor katak yang sedang duduk di sebuah batang kayu. Seekor katak memutuskan untuk melompat turun. Berapa sisa katak yang masih tinggal? Ayahnya menjawab, tentu saja 2 ekor lagi, nak. Ayah salah, seru anak itu dengan gembira, mengetahui jawaban ayahnya tidak tepat. Bukan 2 ekor lagi ya, tetapi tetap masih 3 ekor katak yang tinggal. Sebab bukankah katak yang satu hanya memutuskan untuk melompat, tapi ia belum melompat? Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang menarik dari cerita di atas? Tentulah bukan masalah sang ayah salah menjawab, atau sang anak yang lebih pintar dari ayahnya. Akan tetapi dari cerita di atas mau mengingatkan kita agar memperhatikan cara kita mendengar ketika ada orang memberitahukan sesuatu atau menerangkan sesuatu. Sebab kadang kita hanya sekedar mendengar tanpa menyimak dengan baik dan sepenuh hati. Akibatnya kita sering salah kaprah dalam menjawab atau menanggapi sesuatu. Cerita di atas menjadi penting kalau juga dikaitkan cara kita mendengarkan firman Tuhan. Jika kita tidak bersikap dengan benar, jika kita tidak mendengar dengan sepenuh hati, maka akibatnya tidak mampu merespon firman Tuhan dengan tepat. Bahkan tidak jarang kita mengabaikan firman Tuhan itu. Dalam bukunya Christian Reflection, C.S. Lewis mengatakan bahwa seseorang yang hendak mengabaikan suara Allah akan mengikuti pesan ini, yakni hindari ketenangan dan setiap lintas pikiran yang hendak mengembalikan kita kepada tujuan dan kehendak Allah. Pusatkan perhatian kepada uang, seks, status, kesehatan, dan terutama keluhan Anda. Terus hidupkan handphone. Hiduplah dalam keramaian. C.S. Lewis memang benar. Karena itulah sikap yang umumnya terlihat di dalam banyak kesempatan mengikuti ibadah. Pada saat firman Tuhan diuraikan, sementara banyak orang yang tetap mengaktifkan handphone, berfacebook ria,
berinstagram, membaca, menjawab WhatsApp, bahkan ada yang bermain game online. Jika kita bersikap demikian, bagaimana mungkin kita dapat memahami firman Tuhan? Bagaimanakah kita dapat introspeksi diri, dan bagaimana kita dapat melakukan kehendak Allah? Karena itu melalui Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 12 kita diingatkan bagaimana seharusnya sikap kita tatkala mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, milikilah kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lihat dalam ayat yang kedua. Di sana dikatakan, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ayat ini menunjukkan adanya hati yang haus dan rindu dari umat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga mereka sendiri meminta supaya Taurat itu dibacakan, Taurat itu diuraikan, sehingga pembacaan itu dimengerti. Dapat kita baca dalam ayat 9. Dan hal ini berlangsung bahkan sampai tengah hari. Ayat yang keempat. Yang kedua, memiliki kesungguhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Ayat 4 disebutkan, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Penuh perhatian. Di sini berarti mereka betul-betul menyimak, fokus dengan baik isi pemberitaan firman Tuhan supaya dapat dimengerti. Hal ini terjadi karena mereka memahami firman Tuhan sangat penting bagi pemulihan kehidupan mereka dan masa depan mereka setelah mengalami keterpurukan dalam segala bidang. Yang ketiga, memiliki rasa hormat terhadap firman Tuhan itu. Ayat 7 sampai 8 dikatakan, Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan. Kemudian mereka berlutut sujud menyembah. Di sini terlihat dengan jelas bagaimana rasa hormat umat terhadap Tuhan dan firman-Nya. Dengan meletakkannya di tempat paling tinggi, tempat yang paling utama dalam ibadah, dan umat meresponinya dengan berdiri sebagai rasa hormat terhadap firman Tuhan yang dibacakan dan sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Bagaimana dengan umat Tuhan zaman sekarang ini? Di masa kini terlalu banyak contoh yang dapat diungkapkan. Bagaimana umat yang tidak lagi memiliki rasa hormat terhadap Tuhan dan firman-Nya. Yang keempat, memiliki kelembutan hati pada saat ditegur firman Tuhan. Ayat 10b disebutkan, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat Taurat itu, inilah contoh umat yang tidak mengeraskan hati, di mana setelah mendengar firman itu, semua orang menangis karena mereka mengerti makna dari firman itu. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengeraskan hatinya, sehingga ketika ditegur oleh firman Tuhan, mereka meresponinya dengan hati yang hancur, dengan penyesalan
dan pengakuan dosa. Dan yang kelima, memiliki sukacita serta dorongan untuk saling berbagi, saling melayani, karena mengerti dan mengalami pemulihan lewat firman Tuhan. Ayat 11 dan 12. Rupanya itulah yang terjadi ketika umat dengan sungguh-sungguh memiliki kerinduan bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan, disertai rasa hormat serta memiliki kelembutan hati, sehingga firman Tuhan dipahami dan berkuasa membaharui hati dan sikap umat, sehingga memiliki sukacita serta dorongan saling berbagi dan melayani dalam kehidupan mereka. Luar biasa dampak firman Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh rindu mau mendengarkan firman Tuhan dengan rasa hormat dan melembutkan hati untuk diterangi, ditegur firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita Minggu Tritugas Gereja ini adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tema ini merupakan tugas gereja yang melekat pada dirinya. Siapakah gereja itu? Tentu yang dimaksud bukanlah bentuk gedung daripada gereja, tetapi orangnya. Umat Tuhan, baik secara pribadi maupun secara persekutuan. Indikator bahwa kita adalah gereja adalah nampak dalam melakukan tritugas gereja ini: bersekutu, bersaksi, dan melayani. Jika hal ini tidak lagi mendapat tempat dalam hati dan perbuatan kita, maka kegerejaan kita perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan minggu ini, kiranya hidup kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan ini, sehingga ada semangat, ada ketergerakan hati kita, sehingga kegerejaan kita dapat menyala dengan terang, yakni hidup yang dijiwai melakukan tritugas gereja. Rindu senantiasa bersekutu dengan saudara seiman tanpa membeda-bedakan dia dari suku apa, bangsa apa, maupun status sosial apa. Sebab sebagaimana dalam Invokasio pasal 3 ayat 28 menyatakan bahwa di dalam Kristus Yesus kita adalah satu. Demikian juga dalam pembacaan Kisah Rasul pasal 2 ayat 43 sampai 47 menyaksikan bagaimana jemaat mula-mula tetap bersatu, saling mengasihi dengan saling berbagi, bertekun, berkumpul di dalam bait Allah untuk memuji dan memuliakan Allah. Dan cara hidup mereka menjadi kesaksian bagi orang yang belum percaya, menjadi tertarik dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya percaya kita sekalian yang mendengar firman Tuhan ini, kiranya Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk memaknai panggilan kita sebagai gereja untuk selalu rindu, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Walaupun saat ini kita diperhadapkan dengan masalah pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan berakhir. Namun semuanya itu kiranya tidak memadamkan kegerejaan kita sebagai orang yang telah diselamatkan di dalam percaya kepada Yesus Kristus.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan. Biarlah firman ini tidak sekedar kami dengarkan, tapi kami boleh melakukannya dengan menyatakan diri kami sebagai gereja yang melakukan tugas panggilan itu, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari pada minggu ini pun bersama semua orang percaya di semua tempat dan zaman, kita kembali mengakukan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan firman Tuhan sebagai dasar kita memberikan persembahan, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan bait yang keempat. Bila kau pantas melanda
Mari kita berdoa mengenai persembahan yang telah kita kumpulkan, juga sekaligus doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Allah, seraya kami mengucap syukur di mana Engkau masih memberikan kesempatan bagi jemaat-Mu untuk menyatakan syukur melalui persembahan yang dikumpulkan. Kami percaya itulah salah satu yang menyenangkan hati-Mu kami lakukan sebagai pengakuan bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal dari Tuhan. Berkatilah persembahan ini sehingga melalui persembahan yang telah dikumpulkan boleh menjadi berkat bagi pelayanan di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Umat-Mu terus dikuatkan, dapat bersekutu, bersaksi dan melayani. Terlebih boleh semakin banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Ya Allah, umat-Mu yang juga telah menyatakan ucapan syukur karena mengingat betapa Engkau baik dalam kehidupan mereka, juga yang telah memberikan bagian persepuluhan sebagaimana janji-Mu. Berkatilah mereka sehingga mereka semakin mampu untuk senantiasa bersyukur dalam hidup mereka. Damai sejahtera yang berasal dari Allah menjadi milik mereka, dan mereka terus menjadi kuat, menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi rencana kegiatan atau program gereja-Mu. Biarlah di tengah-tengah masa pandemi ini pun boleh dilakukan dengan sebaik-baiknya. Berkatilah juga semua hamba-Mu sehingga tetap bersemangat melayani Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Dan hindarkanlah kami semua dari virus corona, dari segala penyakit. Karena itu ya Allah, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini isolasi mandiri disebabkan terpapar COVID-19. Ya Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi jemaat-Mu, dan biarlah mereka senantiasa dikuatkan karena mereka percaya kuasa Tuhan Yesus melebihi segala kuasa yang ada di dunia ini, termasuk kuasa virus corona, sehingga mereka optimis sembuh, dan mereka akan sembuh dan kemudian boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Kami juga berdoa ya Allah bagi rencana memberikan penghiburan bagi keluarga Bapak Ivana Tarigan, keluarga pertua emeritus Bapak Erik Pelawi, keluarga Bapak Benaya Sialoho, yang dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2021 jam 19.30 lewat virtual Zoom. Biarlah melalui acara penghiburan ini, saudara-saudara kami ini boleh dikuatkan melalui firman, melalui persekutuan, walaupun dilakukan secara virtual. Ya Allah, ya Tuhan kami, juga rencana pisah sambut pendeta yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2021 di GBKP Tiban, Tuhan memberkati. Juga rencana pelaksanaan kerja rani GBKP Tiban yang dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2021. Engkau berkati panitia dan segenap jemaat-Mu agar dapat
melakukan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mensyukuri walaupun saat ini masa pandemik, tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dari usaha, dari pekerjaan yang boleh masih dilakukan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana sedang berjuang untuk boleh lepas dari masalah pandemi COVID-19 ini. Biarlah segala upaya yang dilakukan, baik vaksinasi maupun PPKM level 4, sungguh sebagai upaya sehingga COVID-19 ini boleh semakin ditekan pertumbuhannya, bahkan kiranya boleh diselesaikan. Dan biarlah kami, umat-Mu dan segenap masyarakat boleh patuh terhadap apa yang diputuskan pemerintah untuk dilaksanakan. Kami boleh terdepan untuk menerapkan protokol kesehatan dan melaksanakan PPKM level 4 ini. Bapa di sorga, jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan, Tuhan berkati, sehingga mereka ditambah-tambahkan dengan sukacita karena merasakan betapa baik Tuhan yang telah memungkinkan mereka berulang tahun. Dan biarlah mereka terus dimampukan untuk dapat berpikir, berkata dan bertindak lebih baik lagi sebagaimana kehendak Tuhan agar kami lakukan semua sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati sekalian kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu ini. Juga ibadah minggu ke depan Tuhan memberkati sehingga boleh juga berlangsung dengan baik. Dan segenap umat-Mu boleh mengambil bagian sebagai menyatakan syukur sebagai orang yang telah Kau selamatkan untuk rindu bersekutu, juga bersaksi dan melayani. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mengakhiri ibadah kita, kita menyatakan tekad kita. Kamu dipanggil menjadi anggota tubuh Kristus, merasakan kehidupan yang indah dalam persekutuan dengan Allah dan sesama manusia. Bersediakah kamu membangun persekutuan yang hidup bersama dengan anggota tubuh Kristus? Sebagai anggota tubuh Kristus, aku bersedia hidup dalam persekutuan tubuhnya di dunia ini. Yesus memberikan dirinya melayani manusia. Bersediakah kamu meneladani Yesus untuk melayani sesama? Ya Tuhan, aku bersedia memberi diri untuk melayani sesamaku di dunia ini. Sebagaimana Yesus datang ke dunia ini untuk menyaksikan kebaikan Allah, bersediakah kamu dengan kesungguhan hati menyaksikan kebaikan Allah bagi dunia ini? Tuhan, aku berjanji untuk menyaksikan Engkau melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Untuk menguatkan tekad kita, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, Kidung Jemaat 426, bait 1 dan 4.
berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah ke dalam kehidupan kamu setiap hari. Tunaikanlah tugas panggilanmu untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sebagai sumber kekuatan kamu, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan karena ibadah kita telah berjalan dengan baik. Di saat kita masih berdiri, mari kita berdoa secara pribadi di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin.